Ada banyak agama di muka bumi ini dan para pendirinya mengajarkan dan menganjurkan setiap pengikutnya untuk berbuat baik, berbuat yang benar, berbuat yang suci, dan berbuat yang adil. Dengan harapan melalui perbuatan yang seperti itu, setelah kematian dan saat ini akan mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya, menikmati sukacita. Tetapi ada juga pemikir-pemikir yang menganggap bahwa hidup ini hanya sekali, setelah kematian tidak ada lagi hidup. Seperti hewan atau tumbuhan yang akan binasa dan lenyap. Ada pula yang menganggap bahwa setiap orang dan setiap makhluk akan mendapatkan zamannya, masanya, waktunya untuk kembali dihidupkan. Namun, dari semua pemikiran dan pendapat seperti itu, ada satu pengajaran dan datangnya dari ajaran Kristen, dari Yesus Kristus, yang diyakini oleh orang Kristen, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa keselamatan hidup kekal di sini dan nanti, sekarang dan kemudian, adalah hasil anugerah dari Allah, karya dari Kristus, penerapan dari Roh Kudus. Jadi tidak ada sedikit pun andil perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan adil, dan perbuatan suci dari manusia yang ingin beroleh keselamatan. Selain itu, keinginan beroleh keselamatan itu pun dimulai dari anugerah yang datangnya dari Allah. Sehingga di dalam pengajaran Kristen ada istilah dari anugerah kepada anugerah, from grace to grace. Karena keinginan berbuat baik, berbuat benar, berbuat suci, dan berbuat adil itu adalah anugerah. Dan keselamatan yang diterima oleh orang-orang Kristen, baik di sini dan nanti, sekarang dan kemudian, berasal dari Allah yang beranugerah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang inkarnasi, yang menderita, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah, dan yang akan datang kembali untuk menghakimi, menghukum, dan memberikan hidup yang kekal bagi umatnya. Berdasarkan itulah kebaikan, kebenaran, keadilan, kesucian dilakukan oleh orang-orang Kristen. Karena itu, bagi orang Kristen, kalau dirinya dimampukan untuk melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, bukan karena usahanya sendiri, bukan karena ingin beroleh keselamatan, tetapi karena sudah diselamatkan, karena identitasnya sebagai anak-anak Allah yang dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, sehingga orang-orang Kristen berupaya, berjuang dengan kuat kuasa Roh Kudus melakukan segala kebaikan, kebenaran, keadilan, kesucian. Kiranya saudara yang mendengarkan pengertian ini dapat mengambil waktu dan merenungkan serta memikirkan kembali, siapakah yang Anda percaya? Apakah yang Anda lakukan sudah diperkenan oleh Tuhan? Sungguh-sungguhkah Anda mengalami hidup yang baru? Bukankah perbuatan baik kita terbatas dan kejahatan kita menumpuk? Maukah saudara hidup di dalam kebenaran, kesucian, keadilan? Kalau begitu, undangan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat," akan dilegakan, akan diberikan ketenangan hanya di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah gembala jiwa, gembala yang menggembalakan umatnya. Dan dia adalah hidup dan kebangkitan itu, yang memberikan roti hidup, jalan satu-satunya, dan pintu yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Maukah saudara? Tuhan Yesus memberkati.